pemerintah tuh main gitu ke Tanah Abang, sosialisasikan tentang digital, kasih mereka tuh free training. Misalnya pasti kan banyak orang bilang, ya lu sebagai pedagang konvensional belajarlah. Halo Entrepreneurs Mania, welcome back again to our YouTube channel. Seperti biasa, ketemu lagi sama gue Abduh dan sobat gue Jason. Selalu nama baru di Mania. Karena kita menjunjung tinggi inovasi dan kreativitas. Karena dalam berbisnis kita perlu ada skill-skill tersebut untuk bisa menunjang berseluruh bisnis. Asik, basa-basi banget. Nah, jadi gimana kabarnya bro? Aman ya. Nah, judul kita kali ini relate nih, banyak banget. Ini lagi ya cukup happening lah, betul. Lagi kemarin ada beberapa wajah baru yang masuk TV nih. Waduh. Yang biasanya nongol di YouTube, nongol di FYP, ini wajah-wajah baru, wah dia masuk TV nih. Dan menjelaskan tentang sudut pandang tentang fenomena yang terjadi sekarang. Menarik, seru. Gimana? Nah, ini kita bakal ngebahas soal masalah TikTok Shop dan penjual konvensional, lebih tepatnya penjual-penjual di Tanah Abang. Kemarin sempat dibahas juga nih di TV One, makanya ada wajah-wajah baru, ada di situ ada Raymond Chin juga, ada Deriansah yang biasanya penduduk YouTube lah, penduduk digital, akhirnya dia masuk juga ke media analog kan untuk memberi edukasi kepada kita semua terkait dua hal itu, terkait TikTok Shop dan penjual konvensional lah yang sampai saat ini masih survive, masih struggle. Karena coba deh menurut lu gimana? Karena kalau lu udah nonton belum? Coba lu udah nonton dulu belum? Sekilas atau gimana tentang masalah-masalah kayak gitu? Gua ngeliatnya sekilas sih. Jadi gimana pendapat lu? Sekarang itu banyak banget pedagang-pedagang TikTok Shop yang angkat suara. Jadi gua ngeliat banyak hashtag kayak kami UMKM TikTok, hashtag UMKM online, hashtag apa banyak lah gitu, yang dimana mereka berusaha menyuarakan apa yang mereka rasakan. Benar. Jadi isu ini benar-benar menurut gue, kompleks banget deh, dan banyak dan kita nggak bisa spesifikasiin. Ini hal yang general dan banyak tentunya aspek yang masuk ke situ. Gue mungkin lu juga relate sama gue. Jadi kita nggak bisa nyalahin satu pihak. Nggak bisa. Tapi di sisi lain banyak hal yang bisa dicurigai. Jadi siapa yang membuat regulasi seperti ini, siapa yang buat ini terjadi, dan itu menurut gue mungkin udah jalan terbaik kalau misalnya apa yang nanti kedepannya akan dipilih gitu. Tapi mungkin kalau misalnya enggak juga, ya pastilah namanya kebijakan ada yang pihak yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Benar. Sebenarnya kita nggak bisa saling menyalahkan mana yang maksudnya ini salah UMKM online nih, ini salah seller TikTok nih, karena mereka kita para seller konvensional, misalnya gue musisikan sebagai seller konvensional, karena mereka kita jadi nggak punya orderan, karena mereka dagangan kita nggak beli, karena mereka pada belinya ya via online, karena belinya ya di TikTok. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin seller TikTok, karena ya banyak juga UMKM yang terbentuk dari TikTok itu ya. Maksudnya yang sebelumnya memang dia belum punya usaha, akhirnya dia memulai usaha, mencoba usahanya via online. Karena memang kita lihat dari segi persiapan memulai usaha. Misalnya lu memulai usaha langsung konvensional, ya lu kan harus kayak siapin budget buat sewa toko, at least kan minimal sewa toko, lu harus bayar karyawan dan lain sebagainya. Misalnya lu nggak punya karyawan, ya lu harus meluangkan banyak waktu untuk menjaga toko lu. Misalnya, aduh bang, gua sebagai seller konvensional gua belum punya cukup uang untuk hire, berarti lu harus meluangkan banyak waktu untuk menjaga toko lu. Tapi kalau di TikTok atau di sosial media manapun lah, misalnya lu sifatnya memulainya lewat online gitu, bisnis online, ya lu nggak perlu hire karyawan, lu nggak perlu meluangkan waktu sekian jam secara intens, karena bisa dimonitor beberapa jam sekali kayak gitu, dan persiapannya tuh cukup minim gitu. Nah masalahnya di sini menurut gue ya, ini adalah harusnya peran pemerintah nih yang harus cukup besar di masalah ini, karena nggak bisa nih terus-terusan bertengkar antara UMKM online dan offline. Nggak bisa dia sama-sama, ya makanya lah lu inilah masuklah ke online gini-gini. Ya lu nggak bisa begitu kan, gue gaptekin. Nggak bisa maksudnya nggak bisa bertengkar di situ terus. Nggak bisa bertengkar antara UMKM offline dan online. Ini harusnya pemerintah ikut andil nih, peran besar. Apalagi sekarang kita lihat pengen tahun 2024 nih kan, pengen pilpres ini. Menurut gue kayak inilah saatnya pemerintah lu
mengambil langkah yang tepat. Betul. Untuk biar menjadi ada legacy yang bagus lah. Iya, biar ada legacy yang bagus, biar pemerintah juga mempunyai citra yang baik nih untuk menengahi masalah ini. Betul. Nah, karena menurut gue ya nih, tapi kalau menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, apa sih saran gue untuk pemerintah gitu ya? Misalnya gue boleh bersaran sebagai suara rakyat gitu. Kalau gue boleh saran, mungkin harusnya tuh bukan seller TikTok atau TikToknya yang dihilangkan. Karena kalau misalnya lu TikTok lu hilangin ya, misalnya kayak ya udah nggak boleh TikTok ada di Indonesia, nanti bakal banyak muncul aplikasi baru, bro. Kayak ada tik tuk Yang intinya juga iya, bakal intinya teknologi semakin berkembang. Lu nggak bisa ngelarang teknologi untuk berkembang dan nggak bisa ngelarang teknologi masuk ke negara kita. Dan dengan sistem-sistemnya baru yang harus dilakukan menurut gua kayak sosialisasi lah. Betul. Jadi kayak at least lu misalnya pemerintah tuh main gitu ke Tanah Abang, sosialisasikan tentang digital, kasih mereka tuh free training. Misalnya pasti kan banyak orang bilang, ya lu sebagai pedagang konvensional belajar lah, ya lu ikut pelatihan lah kalau nggak punya duit gimana? Ya udah, makanya pemerintah kan punya budget nih untuk pendidikan. Ini kan mungkin ranah pendidikan juga masuk kayak mungkin ya edukasi gitu. Ya udah, budget itu dialokasikan nih ke pedagang konvensional untuk menyuarakan soal digital kayak gini. Jadi kayak coba yang belum tahu TikTok siapa, kita kumpulin. Nah, jelasin TikTok tuh apa. Lu ya dari mendasar deh, nggak usah sampai ke TikTok dulu. Lu jelasin cara main handphone gimana, karena kan banyak ya. Maksudnya kalau gue lihat kemarin apalagi di TV One tuh ada pedagang konvensional tuh, ya dia gaptek, dia memang mengakui gaptek, dia lulus SD aja enggak, ya udah ajari dari hal yang paling dasar, cara gunain handphone gimana. Oh iya, karena kayak mereka gitu. kayak akses sosial media aja deh, kayak misalnya Instagram banyak yang belum. Iya, belum tahu. Karena masih banyak. Facebook, masih atau Facebook. Masih ya stuck di situ aja. Mungkin yang paling mentok tuh WA. Di WA tuh dah. WA mungkin masih apa ya, kayak udah banyak lah yang pakai lah sampai ke ibaratnya maaf kayak kalangan paling bawah. Generasinya pun nggak terlalu ada gap kalau kalau WA. Boomer, X, Y, Z dan semua pada pakai. Betul. Gue lihat ya Jan, sebenarnya kita tuh mau nggak mau emang harusnya udah adaptasi lah sama digital. Iya. Gue bukan menyalahkan satu pihak, tapi di digital ini selalu pasti akan ada adaptasi yang memang harus kita lakukan bareng-bareng. Contoh kayak Gojek. Dulu mungkin banyak ada demo dari ojek. Iya itu. Tapi ujung-ujungnya mereka masuk. Ya udah. Karena apa? Karena mereka satu punya kemampuan untuk belajar juga. Kedua nggak mau mengurung diri dalam hal yang mungkin bisa membuat mereka tertinggal. Akhirnya banyak orang yang justru pakai aplikasinya dan banyak yang jadi lapangan kerja baru, ya kan? Betul. Dan menurut gua ketika TikTok Shop ini nanti udah nggak ada sama sekali atau mungkin ada regulasi seperti apa, yang gua khawatirkan sebenarnya bukan di penjualan orang-orang yang kaya jadi menurun, enggak. Gua mengkhawatirkan lapangan kerja. Jadi banyak banget tadi yang hashtag kami UMKM di TikTok itu mereka tuh menyuarakan bahwasanya mereka bilang gini, owner-ownernya, tolong gini kami pasti saya nggak tahu mau ngomong apa ke karyawan saya karena TikTok udah nggak bisa kayak gini jualan segala macam, udah susah lagi jualannya, harus pakai cara yang berbeda. Itu yang gue pikirkan gitu. Jadi keresahan banyak orang yang memang sudah lama menghidupi banyak orang, akhirnya mereka susah cari kerja lagi. Ini menurut gua akan ngulang lagi, riset lagi nanti. Susah lagi gimana kalau misalnya mungkin regulasinya mengarah ke benar-benar ditutup. Iya, karena memang serba salah banget. Kalau apalagi misalnya pemerintah memutuskan untuk ya udah TikTok di-ban di Indonesia. TikTok seluruhan tuh. Iya, TikTok misalnya atau yaudah boleh ada TikTok tapi harus dibedain sosial media mana, e-commerce mana. Kan kalau sekarang kan TikTok adalah social commerce kan. Jadi di situ ya sebenarnya TikTok social commerce, Shopee kan juga sama, Bro. Shopee kan social commerce. Tapi dia nggak ada chat-chatan, maksudnya nggak ada yang kayak di TikTok bisa bikin konten. Di Shopee bisa bikin konten. Di Shopee bisa live. Iya sih. Di Shopee bisa chattingan. Misalnya ini kan banyak kan di Shopee chattingan bla bla bla. Ya mirip lah social commerce. Tapi kan dia memang spesifikasinya marketplace kalau ya memang dari awal masuknya sebagai marketplace. Sebenarnya kayaknya kata gue ya Jan, itu si TikTok ini social media plus e-commerce. Jadi adalah nih yang kayak dia keren, dia enak banget nih, dua-duanya jalan, dua-duanya oke gitu kan. Jadi banyak yang mungkin kayaknya pisahin aja deh, takutnya dia terlalu gimana, mungkin emang udah merajai banget gitu kan. Dan yang jadi problemnya sebenarnya yang banyak isu kemarin itu di harga sih. Jadi importir dari luar negeri yang dimana
mereka itu naruh harga di TikTok itu terlalu gila. Ya, nggak masuk akal. Sebenarnya dari dulu gue ngerasain sih dari zaman di Shopee dan platform marketplace lainnya berasa kok perang harga. Memang itu nggak bisa ini banget ya, nggak bisa dihindari lah. Dihindari nggak bisa, tapi kreativitas bisa Jan. Iya. Artinya kita bikin kualitas yang lebih menarik. Bisa. Edit value lah ya. Gue sendiri pernah merasakan itu. Kayak misalnya gue jualan kado, udah banyak nih yang jualan kado lebih oke dah. Oh udah terjual sejuta, 1.000 pieces misalnya. Gue yang orang awal dengan harga yang lebih tinggi masih bisa sebenarnya ada peluang. Dengan ya visualnya lebih bagus. Terus video marketing yang kayak tadi yang kayak kita sering edukasi kan, melakukan kreatif marketing, video mungkin marketingnya kita pakai aturkan. betul kayak pakai strategi marketing. Tapi masalahnya di sini itu misalnya kita balik lagi, sebelum kita ajarin mungkin pedagang konvensional untuk ya mengoptimasi marketing secara baik, ya awalnya menggunakan teknologi dulu sih. Karena itu wajib sih menurut gua, adaptasi ke teknologi itu sesuatu yang wajib sih, bukan sesuatu yang sunnah ya, yang ya udah lu nggak kerjain nggak apa-apa, kerjain kalau lu kerjain dapat pahala, enggak sih, bukan sesuatu yang sunnah sih. Jadi sesuatu yang wajib, karena ya balik lagi dunia semakin berkembang dan pastinya teknologi semakin merajai dunia, menguasai dunia ya. Nggak mungkin semuanya nanti serba konvensional tuh, sangat-sangat nggak mungkin ya semakin lalu. Jadi gimana caranya struggle untuk para pedagang offline gitu ya, yang mulai melek teknologi, adaptasi. Caranya gimana sebelum mungkin ya untuk saat ini dilakukan, misalnya kalau gue boleh saran buat teman-teman yang punya usaha full offline dan dia saat ini masih gaptek, sarannya gimana? Ya udah mulailah tanya-tanya ke teman-teman lain. Pasti kan dia punya teman-teman seller lain yang udah mulai masuk ke digital kan, pastinya kan. Ya mungkin sekarang kurangilah kompetisi, coba mulai berkolaborasi gitu, kayak at least kayak tanya, lu udah masuk TikTok ya gini-gini, ya gimana sih cara gunain TikTok? TikTok tuh apaan sih gini. Atau kalau misalnya memang lu belum bisa menggunakan handphone sama sekali, ya udah mulai bertanya dari situ. Benar. Dari hal yang paling dasar, gue pengen beli handphone Android deh gini. Coba deh check outnya gimana, atau saran dong HP Android yang udah oke nih buat gua jualan. Nah gitu-gitulah. Ya maksudnya mulai menggunakan handphone, mulai menggunakan digital, mulai melek ke arah sana, sampai ya syukur-syukur kalau pemerintah mengadakan sosialisasi massa gitu. Secara masif gitu kan. Jadi harapannya sih begitu ya, maksudnya pemerintah belusukan segala macam, punya tim-tim khusus gitu, yang khusus misalnya setiap hari belusukan ke Tanah Abang, ke Blok M, ke mana, yang ditanyain gitu ke seller, Mas punya handphone apa sekarang, udah pakai Android belum? Oh belum nih, oh yaudah nih kita ajarin ya pakai Android tuh begini Mas, gini, sampai akhirnya masuk ke sosial medianya. Mas bisa lo jualan sosial media, Mas bisa lo jualan di marketplace, kita punya lo di negara kita, ada lo Tokopedia namanya, ada Shopee lo namanya, Lazada dan lain-lain. Nah pokoknya ya bertahap lah, maksudnya bertahap, walaupun lama at least dijalankan gitu sekarang. Maksudnya kalau udah mulai dijalankan sekarang kan harapannya 5-10 tahun yang mendatang nggak ada isu ini lagi nih, nggak ada perdebatan antara UMKM offline atau bisnis offline dan online, karena semuanya udah melek online. Soalnya seringkali itu terus yang terjadi. Iya, karena jadinya ketika, maksud gua kayak janganlah memperdebatkan mana yang pakai teknologi mana yang enggak gitu loh. Kecuali memang dianya nggak mau ya, kecuali memang nih kita udah, mungkin pemerintah udah turun tangan nih, udah menyuarakan, udah sosialisasikan, terus mungkin teman-temannya mereka juga udah pada saranin nih, tapi merekanya nutup diri kayak males gue ribet, males gue belajar, umur gue kan udah segini, bukan umur belajar lah. Itu kan kadang menjadi quote-unquote tuh kayak alasan ya, maksudnya kayak umur gue tuh bukan umur yang harus belajar lagi, udahlah gue nih maksudnya biarinlah gue pasrah lah gini, gua ya rezeki datangnya dari Tuhan kayak. Padahal gue ngeliat kayak di YouTube kayak contoh Dr. Indrawan, beliau kan pasti udah di atas 30-an kan umurnya gitu, artinya 40-an punya anak, udah punya istri segala macam, tapi masih bisa bikin YouTube sendiri, biaya sendiri segala macam, ngedit berjam-jam, take berjam-jam, scripting berjam-jam. Artinya kita tuh perlu ada keterbukaan, perlu ada rasa mau untuk beradaptasi, karena ini tuh teknologi tuh nggak bisa dicegah. Karena gue sendiri dulu nggak suka sebenarnya sama teknologi, tapi gue paksakan. Ternyata pas gue paksakan, ya gue merasakan hasil yang sangat maksimal gitu. Betul. Deh balik lagi, kalau lu bilang tadi sempat notice kan kasusnya Gojek, itu kalau nggak dipaksain Gojek nggak ada di sini, dan kita selamanya pakai ojek online, pakai ojek offline, masih ojek pangkalan. Kalau si Gojek nggak memberanikan diri untuk ya udah gue buka di Indonesia dan udah bodo amat ada demo segala macem, bodo amat dah, kita paksain terus, ya udah lu ikut gua, kagak dah, ya udah nih gua kasih tahu gua punya platform ini menguntungkan loh,
Lu bisa nih dapat meraup kayak ratusan ribu bahkan jutaan dalam satu hari dengan bermodalkan motor lu gitu kan. Dia itu kan handphone dimodalin loh. Semuanya dimodalin kecuali motor ya, setahu gue ya. Di awal-awal tuh Gojek menyediakan handphone. Handphone itu dikasih, kalau nggak salah dia bekerja sama dengan Acer. Ini kalau gua nggak salah ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Terus jaket disediain, helm disediain, 2 langsung buat lu dan penumpang. Jadi modalnya adalah motor lu saat itu, memang itu kan motor lu kan, maksudnya lu ngojek offline kan udah pakai motor lu kan, maksudnya motor lu saat itu dan kemauan. Modalnya cuma itu. Motor kalau kasusnya Gojek ya. Handphone kan pasti lu punya gitu ya. Jadi Iya, ya enggak saat itu mungkin banyak juga sih yang enggak belum punya. Iya, makanya dimodalin sama si Gojek, dimodalin kalau nggak salah Acer deh. Dimodalin handphone Acer untuk ya lu memakai aplikasi Gojek nih, pakai handphone nih, gue modalin nih. Lu nggak punya handphone, gue modalin. Lu nggak punya jaket, gue modalin. Helm nggak punya, gue modalin. Tapi memang harus dicicil. Berarti memang brand-brand yang kita lihat startup raksasa sekarang itu perjalanannya gede ini banget ya, struggle banget perjuangannya. Karena apa ya? Memahamin. Dan yang pesan gue ya, itu kan ibaratnya lu disuapin gitu ya. Nah ini kan mungkin kita sekarang tuh nggak disuapin nih sama marketplace nih. Lu nggak disediain handphone, ya maksudnya ayolah kitanya yang coba sedikit bergerak gitu. Kita nih lagi nggak disuapin nih sama perusahaan nih, kita lagi nggak disuapin sama startup nih. Ya udah kitanya yang mulai nyamperin piringnya gitu. Betul. Kita mulai nyuap kayak nyamperin nih sendoknya. Sendoknya ada di mana sih? Ya udah itu marketplace, sosial media. Coba mulai cari tahu, cari ke teman-teman. Kalau belum bisa menggunakan internet ya tanya temen. Betul. Itu ya yang menjadi poin besar kita lah sekarang. Iya, betul. Ya, semoga tadi saran-saran kita itu bisa diterima. Menjadi pertimbangan mungkin. Kalau nggak betul. pertimbangan mungkin bisa jadi referensi sedikit-sedikit. Iya, betul. Yang akhirnya kita bisa membantu teman-teman UMKM dan bisa menjadi penengah lah dari isu atau kasus atau fenomena yang ada sekarang gitu. Betul. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman yang nonton bisa terus bertumbuh juga, bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, sukses juga dalam bisnis dan usaha dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman ada saran untuk konten-konten kita, ada saran untuk judul-judul konten kita, bisa komentar di kolom komentar. Oke, sekian untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton video kita. See you guys and bye bye the next video.